Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk sesi yang kedua ini, fungsi dari GeoGebra untuk menunjang pembelajaran statika struktur. Yang sesi pertama Pak Win sudah jelaskan mengenai fungsi dari GeoGebra, yaitu untuk sebagai alat penjumlahan matematik biasa, begitu ya, bisa dipakai untuk menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, membagi akar, pangkat, yaitu sudah bisa, kemarin tadi sudah dijelaskan. Fungsi yang berikutnya adalah sebagai fungsi untuk operasi vektor. Jadi kita bisa menggambarkan vektor, kemudian juga bisa nanti mengoperasikan vektor menggunakan GeoGebra ini. Baik, ya, dimulai bagaimana caranya untuk menggambarkan sebuah vektor menggunakan GeoGebra ini. Nah, teman-teman harus tahu bahwa vektor itu mempunyai dua spesifikasi, yaitu mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Jadi itu adalah ciri dari vektor ya, jadi mempunyai besar dan mempunyai arah. Dan vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana panjang dari anak panah itu menunjukkan besar dari vektor tersebut, dan arah dari anak panah tersebut menunjukkan arah dari vektor tersebut. Nah, misalkan kita akan menggambarkan sebuah vektor yang besarnya adalah 5, kemudian membentuk sudut 30 derajat. Jadi besarnya 5 membentuk sudut 30 derajat misalkan. Nah, apa yang dilakukan? Ada dua cara untuk menggambarkan vektor ini, ya. Ada dua cara untuk menggambarkan vektor ini. Jadi misalkan ya, cara yang pertama adalah, ya, diperhatikan ya. Jadi cara yang pertama, misalkan kita mau menggambarkan vektor A, di mana vektor A ini adalah panjangnya tadi adalah 5, kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Maka kita bisa tulis di sini A sama dengan 5, kemudian titik koma, gitu ya, titik koma, sudutnya adalah 30. Nah, sudutnya adalah 30, tapi, ya, ini masih ada tapinya. Nah, 30 di sini belum berupa sudut, dia masih berupa bilangan atau angka, maka kita harus jadikan radian dulu, maka kita harus kalikan dengan pi dibagi 180. Jadi setiap kita menggunakan sudut, ya, setiap kita menggunakan sudut, itu kita harus kalikan dengan pi dan dibagi dengan 180. Sekali lagi ya, dikalikan dengan pi dibagi dengan 180. Jadi kalau 30 derajat begini, berarti 30 dikalikan pi dibagi 180. Ya, misalkan seperti itu, kemudian kita enter. Maka kita sudah ada A di sini. Nah, bagaimana cara menggambarkan vektor? Kita bantu dengan sebuah titik di sini. Ya, jadi di sini ada B, ini adalah titik pangkalnya tadi, kita ke arah A. Kita tinggal ini bisa diganti-ganti ya. Jadi yang pojok ini kalau kita klik itu bisa diganti-ganti. Ya, ini kita ganti, kita cari yang vektor. Maka dari sini kita bisa hubungkan ke titik A. Nah, ini adalah vektor yang sudah kita buat, di mana besarnya adalah 5, sudutnya adalah 30 derajat. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat besar dan sudutnya, kita bisa klik di sini, gitu ya. Nah, bentar. Kita bisa pencet ini dulu, ya. Kemudian kita klik ini dulu, ya. Ini berarti ini sudah. Nah, ini klik kanan, kemudian kita buat polar. Nah, dari sini muncul besarnya adalah 5, sudutnya 30 derajat. Oke ya, besarnya adalah 5, sudutnya 30 derajat. Ya, jadi seperti itu. Nah, angka 5 dan 30 derajat ini bisa kita tampilkan di sini. Ya, bisa kita tampilkan di sini dengan cara yaitu ini. Kita klik yang ada di sini, kemudian value kita tampilkan. Maka hasilnya bisa kita lihat yaitu 5 dan 30 derajat. Itu ya, itu adalah cara kita yang pertama.
Terus cara yang kedua, jadi kalau kita mau menggambarkan sebuah vektor yang panjangnya adalah 10, sudutnya 45 derajat, bagaimana caranya? Kita menggunakan cara yang kedua. Jadi kita kalau tadi adalah langsung kita tulis di sini, kalau ini kita bisa masuk ke sini dulu. Ya, kita mulai dari sini. Nah, panjangnya adalah 10, kita tulis 10, kita enter. Maka di sini sudah ada C di sini, panjangnya adalah 10. Nah, kita mau bahwa ini nanti adalah sudutnya 45. Caranya adalah kita putar C ini dari sumbu B ini membentuk sudut 45 dengan cara klik di sini. Nah, kita klik yang angle with given size ini. Ya, kita mulai dari C, kemudian dirotasi di titik B, sudut rotasinya adalah 45 derajat. Ini bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau Pak Win nanti hasilnya di sini, maka kita menggunakan yang berlawanan dengan jarum jam, maka kita bisa klik begitu, maka ini adalah yang kita cari. Nah, dan kita tinggal hubungkan dengan sebuah vektor dari titik pangkal ke titik ujung ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang kita inginkan ya, yang kita gambarkan, yaitu 10, kemudian sudutnya adalah 45. Nah, lagi-lagi ini belum dalam belum dalam bentuk yang kita atau dalam ini satuan yang kita inginkan ya. Ini masih berupa 7,07 ini, maka ini bisa kita klik kanan dan kita ganti dengan koordinatnya adalah polar. Nah, maka ketemunya adalah 10, sudutnya 45, dan kemudian juga bisa kita tampilkan di sini value-nya, maka ini akan muncul di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi ada dua cara menggambarkan vektor menggunakan GeoGebra ini. Yang pertama tadi menggunakan langsung persamaan di sini. Yang kedua adalah menggunakan dua cara tadi, yaitu langsung besar dan juga arahnya tadi. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau kita nanti menggambarkan yang ini, yang pertama ini, itu dimulainya dari titik 0,0 semua. Jadi kita kalau mau menggambarkan dari misalkan Pak Win mau menggambar dari ujung sini gitu ya, dari ujung A ini ada sebuah garis lagi, yaitu panjangnya misalkan 7, kemudian sudutnya misalkan 90 gitu ya. Jadi tapi Pak Win mau menggambar dari sini 7 dan 90. Maka kalau kita menggunakan cara yang pertama ini ya, misalkan kita mau menggambarkan ini sudah A, B, C, misalkan D ya, Pak Win mau menggambarkan D, itu sama dengan 7 besarnya, kemudian sudutnya adalah 90 gitu ya. Jadi tadi adalah ada kurung begitu, kemudian ada titik koma, ini ada 90, kalikan dengan pi, dibagi dengan 180, gitu ya. Nah, di mana? Oke, tadi ada yang, oh ini ada yang salah ya, jadi ada yang salah, Pak Win undo saja, Pak Win ulangi saja, Pak Win ulangi ya, jadi D sama dengan kurung buka, yaitu 7 besarnya, kemudian ini ya, jadi Pak Win tadi salah, harusnya adalah ini titik koma ya, bukan titik-titik ya, titik koma, yaitu 90 dikalikan dengan pi, kemudian dibagi 180, maka ketemunya adalah di sini. Pak Wan, padahal tadi Pak Win mau menggambarkannya dari sini begitu ya. Nah, ini kan kalau seperti ini hasilnya kan di sini. Nah, maka kalau ketemu begini dengan cara yang pertama, kita harus mengcopy ini dan kita tempatkan ke sini supaya nanti gambarnya ada di sini begitu. Nah, caranya adalah kita membuat copy atau gandakan ini, tapi kita mulainya dari sini ya. Yaitu caranya adalah
dengan cara vektor from point ini, yaitu vektor ini, tapi kemudian dimulai dari sini. Nah, seperti ini ya, caranya adalah seperti ini. Ya, yang ini bisa kita apa istilahnya, bisa kita simpan atau kita tidak tunjukkan ya, kita bisa hilangkan bisa ya. Tinggal diklik di sini, dia nampak atau tidak, tinggal diklik di sini. Oke ya, jadi ini sudah menggunakan cara yang pertama, kita bisa menggambarkan vektor yang kita inginkan dari ujung A ini. Cuman caranya tadi adalah kita gambar dulu tetap di sini dan kita pindahkan. Itu ya. Jadi ada dua cara seperti itu. Nah, untuk yang kedua, dengan cara yang kedua itu juga bisa. Jadi kita menggunakan, misalkan kita mau membuat sebuah vektor dari titik ini panjangnya adalah 6, kemudian sudutnya adalah ke arah bawah ini nanti 60, jadi ke arah bawah gini misalkan. Jadi ini adalah 6, kemudian sudutnya 60 dari sini misalkan. Nah, caranya dengan cara yang kedua itu kita tinggal diklik di sini, kemudian kita membuat sebuah vektor menggunakan given tadi ya, given length tadi. Nah, dari situ kita mulai di sini panjangnya adalah 6, di oke gitu ya. Jadi ini sudah, dan kemudian kita ini akan putar ke arah 60 derajat tadi. Ya, caranya sama, kita klik di sini yang ini. Nah, ini kita klik dan kita yang clockwise ya, yang searah jam sudutnya adalah 60. Jadi misalkan begini, maka kita akan ketemu E ini yang sudah ketemu titiknya, bisa langsung kita atau gunakan vektor ini untuk menggambarkannya. Nah, seperti ini. Yang ini pun bisa kita bisa kita hilangkan gitu ya. Jadi yang G ini bisa kita hilangkan, E-nya juga bisa kita hilangkan. Jadi ini yang kita inginkan tadi. Nah, ini bisa. Jadi ada dua cara untuk menggambarkan vektor. Yang pertama tadi menggunakan langsung diketik di sini. Tapi ya kalau diketik di sini mulainya semuanya dimulai dari titik 0,0. Nah, cara yang kedua itu adalah menggunakan fungsi yang ini tadi, ya fungsi yang segment with given length ini, ya, dan ditambah dengan angle with given size ini. Jadi kalau ini bisa langsung dimulai dari mana-mana boleh. Kalau yang ini tadi mulainya tetap di sini tapi kemudian digeser, ya seperti itu. Oke ya, satu contoh lagi ya biar teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Jadi misalkan saya mau menggambarkan ini, nah ini kotak ke sini ya. Jadi misalkan 5 tapi sudutnya adalah ke sini begitu. 5 tapi sudutnya adalah 180 ya. Kita misalkan berikan huruf di situ adalah E, kemudian F itu ya, misalkan F itu sama dengan dalam kurung ya. Kita mau ada panjang di sini tadi berapa? 5 itu ya, sudutnya 180. Jadi 5, kemudian titik koma, nah, sudutnya adalah 180, dikali dengan pi, dibagi 180. Ya, nah ini sudah ketemu di sini, tinggal nanti kita pindahkan. Ya, kita gambar dulu ini. Nah, kemudian yang ini nanti yang kita pindahkan. Ya, caranya adalah kita klik di sini, vektor from point ini, kemudian kita klik gitu ya. Kalau sudah, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, maka dia akan berpindah ke sini. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, misalkan kita mau nambah ini ya, ini tapi ke atas sini. Ada 7 tapi sudutnya 45 dari sini ya. 7 sudutnya 45. Nah, kita menggunakan cara yang kedua, berarti kita menggunakan cara yang ini ya, yang tadi ya. Yang ini. Nah, dari sini, oke, panjangnya adalah 7. Itu ya, panjangnya adalah 7 sudah, dan kita tinggal rotasi ke atas yaitu 45 ya, tinggal diklik ini ya. Ini dan ini, kemudian kita tinggal berikan sudut 45 counterweight. Oke, maka sudah ketemu, kita tinggal hubungkan dengan sebuah vektor
Ya, tinggal dari sini ke atas. Nah, ini sudah ketemu. Yang G dan H ini bisa kita hilang, tidak usah kita tunjukkan ya, kita hilangkan begini, sudah bisa. Termasuk F dan C ini juga bisa kita hilangkan, itu ya, itu juga bisa kita hilangkan. Jadi ini cara kita menggambarkan vektor sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, dari mana mulainya dan sudutnya berapa, panjangnya berapa, caranya adalah seperti itu. Demikian pengenalan untuk GeoGebra bagian kedua. Mohon ini diperhatikan, kalau belum jelas bisa diulang lagi, dan kalau yang belum jelas bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.